Pernah kepikiran gak sih, di balik setiap barang yang kita pakai setiap hari, ada sebuah sistem raksasa yang gak kelihatan. Sebuah jaringan yang rumit banget yang kerja non-stop biar semuanya bisa sampai ke tangan kita. Nah, hari ini kita akan coba bedah sistem tersembunyi itu, manajemen rantai pasok. Oke, kita mulai dari yang simpel aja ya, secangkir kopi di pagi hari. Kayaknya sepele kan? Kita tinggal pesen, terus nikmatin. Tapi, di balik itu semua, ada sebuah perjalanan yang luar biasa panjang dan kompleks. Dan perjalanan kopi inilah yang akan jadi pintu kita buat ngertiin konsep besar hari ini. Nah, perjalanan kopi Anda kan berakhirnya di sini, di sebuah kafe. Ini adalah titik paling akhir dalam rantai panjang itu sebelum sampai ke kita. Tapi pertanyaannya, kafe ini dapat kopinya dari mana? Jawabannya tentu aja dari penyangrai atau roaster. Coba bayangin, disinilah biji kopi yang masih mentah itu diolah, dipanggang dengan super presisi sampai aromanya keluar, terus dikemas rapi. Oke, kita udah mundur satu langkah nih, tapi perjalanannya belum selesai. Dan ini dia titik nolnya, sebuah perkebunan, tempat di mana biji kopi itu ditanam, dipanen, terus diolah pertama kali. Jadi, kalau kita urutkan, dari kebun, ke penyangrai, ke kafe, sampai akhirnya ke cangkir kita. Nah, rangkaian perjalanan inilah intinya yang kita sebut sebagai rantai pasok. Jadi, kalau mau didefinisikan secara resmi, rantai pasok itu adalah sebuah jaringan yang isinya banyak banget. Ada organisasi, orang, aktivitas, informasi, dan sumber daya. Semuanya kerja bareng buat mindahin produk atau jasa dari pemasok sampai ke pelanggan. Dan ingat ya, ini bukan cuma soal barangnya pindah, tapi juga ada aliran informasi dan uang yang gerak terus-menerus. Biar lebih gampang ngertinya, yuk kita coba bedah rantai pasok ini jadi 3 bagian utama. Kita bakal lihat gimana setiap bagian ini punya tugasnya sendiri-sendiri, tapi tetap nyambung satu sama lain. Pertama, ada yang namanya rantai pasok hulu atau upstream. Ini semua urusannya soal dapetin bahan baku. Kalau di contoh kopi kita tadi, ini adalah hubungan antara si penyangrai dengan kebun kopinya. Terus yang kedua, ada rantai pasok internal. Disinilah sulapnya terjadi. Bahan mentah diubah jadi produk jadi, kayak proses menyangrai dan mengemas biji kopi. Dan terakhir, ada rantai pasok hilir atau downstream. Fokusnya adalah ngirimin produk jadi ke konsumen akhir, alias distribusi kopi ke kafe-kafe. Oke, kita udah paham ya strukturnya. Tapi gimana cara ngelola semua kerumitan ini biar efektif? Nah, disinilah manajemen rantai pasok atau SCM berperan. Anggap aja SCM ini bukan cuma garis lurus dari A ke B, tapi sebuah siklus, sebuah putaran yang nggak pernah berhenti. Siklus ini punya 4 tahap utama yang jadi jantungnya. Plan atau perencanaan, source atau pencarian sumber, make atau pembuatan, dan deliver atau pengiriman. Yuk kita kupas satu-satu. Semuanya itu dimulai dari sebuah rencana. Tahap ini tuh ibarat otaknya. Di sini, sebuah organisasi mencoba menyeimbangkan antara perkiraan permintaan pelanggan dengan kemampuan pasokan yang mereka punya. Jadi, pertanyaan utamanya adalah, kita butuh apa, berapa banyak, dan kapan butuhnya? Nah, kalau rencananya udah matang, saatnya kita cari sumbernya. Tahap kali source ini semuanya tentang pengadaan. Mulai dari nyari pemasok mana yang paling oke, negosiasi harga, sampai mastiin kualitas bahan baku yang kita terima itu top. Lanjut, kita masuk ke tahap make atau pembuatan. Nah, kalau tadi plan itu otaknya, make ini jantungnya. Disinilah bahan mentah diubah jadi produk jadi. Dan ini bukan cuma soal produksi massal ya, tapi juga soal kontrol kualitas yang super ketat biar hasilnya sempurna. Dan yang terakhir, deliver atau pengiriman. Produknya udah jadi nih, sekarang gimana caranya biar sampai ke tangan pelanggan? Nah, disinilah semua urusan logistik bermain. Mulai dari manajemen gudang, transportasi, sampai ngurusin pesanan, semua demi memastikan produk sampai dengan selamat dan tepat waktu. Oke. Kita udah lihat gimana SCM ini bekerja di dunia bisnis. Tapi, disinilah pembahasannya jadi makin seru. Gimana kalau konsep yang sama kita terapkan di sektor pemerintahan? Untuk ngurusin pelayanan publik? Kalau di bisnis, tujuan utama SCM itu kan buat menang kompetisi ya kan? Biar lebih unggul dari pesaing. Nah, kalau di pemerintahan, tujuannya beda. Memberikan pelayanan publik yang terbaik buat warganya. Meskipun tujuannya beda, cara buat mencapainya itu bisa mirip banget. Pemerintah biasanya menyebut proses ini pengadaan barang jasa pemerintah atau disingkat PBJP. Dan ini dia benang merahnya. Mau itu bisnis ataupun pemerintah, dua-duanya itu berpegang pada satu prinsip fundamental yang sama, value for money.
Gimana caranya mendapatkan hasil semaksimal mungkin dari setiap rupiah yang dikeluarkan? Inilah alasan kenapa SCM bisa jadi kerangka kerja yang kuat banget buat pemerintah. Terus, apa sih yang bikin sebuah rantai pasok itu bisa dibilang hebat? Menurut para ahli, ada 5 resepnya. Pertama, keandalan, artinya kualitasnya konsisten. Kedua, responsif, seberapa cepat dia bisa merespon permintaan. Ketiga, kelincahan, alias kemampuannya beradaptasi. Keempat, efisiensi, dari sisi biaya. Dan yang terakhir, produktivitas aset, yaitu gimana cara memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin. Yang seru, kelima ciri ini bisa kita bagi jadi 2 kubu. 3 yang pertama, keandalan, responsivitas, dan kelincahan, itu semuanya fokusnya keluar, ke kepuasan pelanggan. Sementara 2 sisanya, efisiensi dan produktivitas, itu fokusnya ke dalam, ke kepentingan organisasi itu sendiri. Nah, kunci dari rantai pasok yang sukses adalah menyeimbangkan keduanya. Lantas, kenapa sih ini semua penting buat kita sebagai warga negara? Karena ujung-ujungnya ini adalah tentang bagaimana uang pajak kita, uang kita semua, dikelola untuk memberikan layanan publik yang kita butuhkan. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Coba lihat, siklus SCM yang tadi kita bahas itu ternyata bisa kita sandingkan langsung dengan proses pengadaan di pemerintah. Tahap plan itu ya perencanaan anggaran. Source itu proses tender atau pemilihan penyedia. Make itu ya pelaksanaan proyeknya, misalnya bangun jalan. Dan deliver itu saat hasilnya diserah terimakan ke publik. Wah, ternyata kerangka kerjanya sama persis. Jadi, kalau pemerintah menerapkan prinsip SCM, ini bukan lagi soal teori di atas kertas. Ini soal cara yang lebih terstruktur untuk membangun rumah sakit, mengaspal jalan, mendistribusikan vaksin, atau bahkan mengirim bantuan pas ada bencana. Ini benar-benar nyata dan dampaknya langsung ke kita. Intinya begini, pemerintah yang hebat itu bukan cuma soal jago membelanjakan uang, tapi jago mengelola sebuah sistem untuk memberikan hasil terbaik bagi warganya. Ini adalah perubahan cara berpikir yang fundamental banget menuju pemerintahan yang lebih efektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Coba deh pikirkan satu aja layanan publik yang sering Anda pakai. Mungkin transportasi umum, BPJS, atau layanan pembuatan KTP. Sekarang coba bayangkan kalau layanan itu dikelola dengan pola pikir rantai pasok yang super efisien. Kira-kira perbaikan apa ya yang mungkin bisa kita lihat? Coba renungkan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.